Halo kawan-kawan awak semuanya, apa kabar? Sehat? Masih jadi beban orang tua? Kembali lagi dengan saya Rija, yang masih jadi beban orang tua juga. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Good Doctor. Film ini dirilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang dokter yang bernama Dr. Martin. Ia adalah seorang dokter spesialis yang tampan, tapi jomblo. Dengan sikap dia yang dingin, membuat para perawat tidak senang dengannya. Film ini diawali dengan Dr. Martin memeriksa seorang pasien laki yang bernama Sanchez yang tidak bisa berbahasa Inggris. No me siento bien aquí en mi pecho. Lalu ketika mereka rapat bersama dokter-dokter lain, kepala dokternya yang bernama Dr. Wayland menyuruh para dokternya untuk berkomunikasi dengan baik agar tidak salah diagnosa. Setelah itu, dia mulai memeriksa pasien lainnya. Pasien tersebut adalah seorang cewek. Malam harinya dia pun pergi ke pesta temannya. Tetapi saat di pesta tersebut, dia merasa kesepian dan terasingkan. Sepulang dari pesta, dia pun membeli tas baru gara-gara diejeki temannya. Karena tasnya yang lama dianggap jadul. Besoknya pun dia memeriksa pasien wanita lagi, yang ternyata wanita tersebut terkena penyakit infeksi ginjal. Mereka pun berbincang layaknya seorang dokter dan pasien. Lalu ketika pacar pasiennya datang, Dr. Martin merasa cemburu akan hal itu. Lalu ketika keluar ruangan, dia dijumpai oleh perawat judes gara-gara salah memberi obat. Tapi itu menurutnya ada yang salah karena kertas labnya tidak asli. Ketika makan siang, Dr. Martin pun menjumpai Dr. Wayland untuk membicarakan tentang insiden salah ngasih obat. Karena dia takut akan mempengaruhi beasiswa dia. Dan sampainya di rumah, Dr. Martin pun mulai menyetel sebuah radio yang baru dia beli. Dan mendengarkan lagu santai, biar kayak di pantai, sambil menikmati makan malamnya. Keesokan paginya, dia kembali memeriksa pasien wanita tersebut dan mengeceknya. Ternyata pasien tersebut sudah membaik. Mereka pun bercerita dan saling lempar senyum. Malam harinya, dia mengecek lagi pasiennya, memberitahunya bahwasannya dia sudah sembuh dan baik-baik saja. Dan paginya, rapat dokter lagi. Oh gini rupanya kerja dokter setiap pagi. Selalu rapat ya. Rapat pun bubar. Dan Dr. Martin langsung mengecek ke kamar pasiennya dan melihat ruangan sudah kosong. Lalu orang tuanya datang sambil memberi ucapan terima kasih, lalu mengatakan bahwasannya anaknya suka dengannya dan berniat mengajak makan malam bersama mereka. Besoknya pun dia bersiap untuk pergi ke rumah Diana untuk makan malam bersama keluarganya. Sampainya dia di rumah Dian, sambil membawa botol sirup, dia pun langsung disuruh masuk dan dipersilakan duduk. Tetapi Dian keluar menemui Rick. Mereka pun langsung menyantap makan malamnya sambil bercerita. How many operations you do a week? I'm in internal medicine. What's that, like intestine? Gara-gara adiknya yang suka usil, dia memperagakan gaya sepong. Kakak dari Dian pun kesal dan merusak meja makan mereka dan membuat ayahnya marah. Lalu ketika Dr. Martin izin ke kamar mandi, dia malah salah buka pintu. Dikiranya kamar mandi, taunya kamar kakak Dian yang sedang ganti baju akibat ketumpahan air. Lumayan dok, bonus. Ketika dia di kamar mandi, dia melihat obat Dian dan berpikir menukar obatnya dan membuat Dian masuk rumah sakit lagi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia malah masuk kamar Dian mengambil fotonya lalu meletakkan di rumahnya. Tidur pun sambil ngeliatin fotonya dari jauh. Jatuh cinta nih. Besok malamnya pun dia pergi ke rumah Dian dan langsung pergi ke kamar mandinya untuk mengambil obat Dian. Dia pun menukar isi obatnya dengan gula saset.
Dia melakukan itu bertujuan agar Dian masuk rumah sakit lagi, demi bisa berjumpa dengannya. Dokter psikopat juga rupanya. Dan betul, keesokan harinya Dian masuk rumah sakit lagi, gara-gara obatnya diganti isinya dengan gula dan semakin parah sakitnya. Malamnya dia mengecek kembali keadaan Dian. Keadaannya sudah sedikit membaik. Lalu dia berpikir akan tetap menahan Dian di rumah sakit. Dia pun pergi ke ruang logistik. Dia mengambil infus yang salah dan menggantikan isinya dengan cara disuntikan. Gila nih dokter, melanggar sumpahnya sebagai dokter bah. Dia pun langsung ke kamar mandi dan membuang semua bukti-buktinya ke tong sampah. Keesokan paginya Dian pun bangun dan suhu tubuhnya naik akibat ulah Dr. Martin dan menyuruh Dian untuk beristirahat lebih lama. Lalu dia kembali ke ruang logistik untuk mengambil infus lagi. Ketika dia di dalam, dia terkejut melihat perawat yang sedang suntik-suntikan dengan pasien di dalam ruang tersebut. Hey, Doc. We were just talking. Dan dia kembali mengganti isi dari infusnya Dian, dan dia hampir ketahuan dengan perawat judes itu. Kemudian dia pergi ke ruangan lab. Dia pun menukar sampel darah Dian dengan orang lain. Jahat kali dokternya. Dan hasilnya Dian kondisinya semakin buruk akibat ulahnya. Sampai-sampai mereka harus memanggil ahli untuk membantu mengatasi penyakit Dian. Dian pun harus dioperasi dikarenakan penyakitnya semakin parah. Operasinya berhasil dan Dian pun siuman. Dian berbicara dengan Dr. Martin dan dia mengutarakan isi hatinya. Ketika Dian tidur, Dr. Martin malah nafsu. Ini mah bukan good dokter. Udahlah psikopat, mesum lagi. Anjay. Ketika Dr. Martin ketiduran dan dia pun bangun melihat Dian sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dia pun heran dan panik di mana dia dipindahkan. Ternyata dia masuk ruang ICU dikarenakan sekarat akibat penyakitnya yang semakin ganas. Dia pun meninggoy. Besoknya pun orang tua dari Dian datang menemui Dr. Martin dan menuduh Dr. Martin sebagai penyebab kematian anaknya. Tetapi Dr. Martin dibela oleh Dr. Wayland, padahal memang dia penyebab kematiannya. Perawat dogal itu pun meminta untuk menemui dia di ruangan bawah tanah. Dr. Martin pun menurutinya dan mereka bertemu. Ternyata perawat itu menemukan buku harian Dian dan berniat memberikan kepada Dr. Martin. Tetapi dengan syarat Dr. Martin harus memberikan resep obat untuk perawat tersebut. Dia pun mulai meracik obatnya untuk memberikan kepada perawat tersebut. Dude, 4? Now to get. I hope this is a down payment. Okay. Besoknya dia mulai meracik sendiri obatnya di rumah. Dengan berniatan untuk membunuhnya dan mengambil buku tersebut. Dan akhirnya perawat itu keracunan, berujung kematian akibat obat yang dia racik sendiri. Lalu dia Hear me? Okay.
Jimmy's Dr. Whalens. Jimmy! Jimmy, stay with me. Jimmy, stay with us. Dia mengambil bukunya tersebut di loker perawat itu. Tega membunuh demi ambisi. Dia pun mendapatkan buku tersebut dan memeriksanya. Keesokan paginya, detektif pun datang untuk menanyakan tentang kematian perawat tersebut. Were spiked with potassium cyanide. You know about that? No. Well, yeah, I mean, I know what it is. Who may have disliked him, who could have tainted the pills with the Potassium cyanide. Ketika di tengah pembicaraan mereka, Dr. Martin melihat buku harian dia dan pergi ke kamar mandi. Dia pun mengoyak beberapa lembar kertas dan membuangnya ke WC, tetapi gagal dan airnya malah meluber. Untung taiknya nggak keluar. Dia pun kabur melalui jendela dan pergi berlari ke arah pantai. Ternyata dia hanya berhayal. Lalu dia keluar menemui detektif tersebut, dan dia bergegas pergi ke rumah sakit dan mulai bekerja seperti biasanya. Is it gonna hurt? A little, but don't worry. I'm getting better all the time. Make a fist. Doctor! Yes. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kompor saya ada gunanya dan dapat menghibur kalian semuanya. Ya, kalaupun tidak, makluminlah, namanya juga masih anak bawang ya kan. Mohon dukungannya dengan cara like, komen yang membangun, dan subscribe.